Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Acara ini nanti akan dipandu oleh tim dari Syekh yang sudah mempersiapkan diri. Maka dengan ini waktu dan tempat sepenuhnya kami serahkan kepada tim untuk memberikan poin-poin yang akan disampaikan. Dengan segala hormat, monggo Bapak. Kita salawat sebentar ya Bu ya. Mau? Siapa yang banyak bersalawat kata Nabi, kesusahannya akan diangkat oleh Allah dan dosanya akan diampuni oleh Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Masya Allah. Banyak malaikat yang hadir sore kali ini ke masjid kita ini. Maka jangan lupa terus sambil menyimak tausiah nanti doa kepada Allah akan diamini oleh para malaikat. Langsung kita akan aturkan sepenuhnya waktu untuk Syekh Husain Jabir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah wa syukurlah. Senang dan bahagia sekali bertemu dengan Bapak Ibu yang salih-salihah. Amin. Karena sangat mahal di mata Allah. Hari biasa, hari kerja, tapi masih banyak kesibukan, malah kita kosongkan waktu untuk menuju ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuatu yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurlah. Kenapa saya tadi bilang yang penting ibu-ibu? Karena kata almarhum Syekh Ali Jabir, di Indonesia semangatnya ibu-ibu jauh lebih besar daripada bapak-bapak. Mohon maaf ya. Benar. Kalau ibu-ibu semangat, coba karena kita banyak majlis ta'lim ibu-ibu, semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Sampai mereka bawa makanan, bawa ini, yang penting beres acaranya.
Malah bapa-bapa tanya, apakah ada makanan atau tidak? Kalau ada makanan mau datang, kalau nggak mau. Ibu-ibu semangat. Semangat sekali. Istiqamah, rajin majlis ta'lim. Makmur, majlis ta'lim ibu-ibu selalu makmur. Berarti kuncinya di sini. Kuncinya di sini. Dan pemahaman bukan kita aja. Ternyata orang politik juga manfaati majlis ta'lim ibu-ibu juga. Begitu orang politik, kalau dia dapat jabatan, langsung istrinya menjadi ketua majlis ta'lim. Betul? Manfaatin ibu-ibu biar suaranya. Berkah majlis ta'lim ibu-ibu luar biasa. Kita kejar ibu-ibu kenapa? Karena kalau ibu ini berubah pemahamannya, perbaiki niatnya, beres keluarganya. Suaminya udah gampang, anaknya ikut. Ibu-ibu Indonesia atur. Keluarganya, ibu-ibu yang atur keluarganya semuanya. Kita sudah yakin dengan hal ini. Karena itu kalau ibu-ibu menjadi ibu yang baik hatinya, salihah, keluarganya semuanya aman insyaAllah. Banyak yang saya mau bahas, tapi biar jelas dan singkat, harus kita tahu masalah kita di mana. Di dunia ini yang banyak masalah, banyak kegiatan, banyak urusan, masalah kita di mana? Kalau kita sudah ketemu penyakitnya, bisa obati. Kan kalau kita ke dokter ditanya kan, antum terasa apa, sakitnya di mana, diperiksa ini, periksa ini, periksa ini, harus suruh apa? Coba cek darahnya, coba cek ini, cek. Untuk apa? Dia lagi mencari penyakitnya, biar kalau sudah ketemu bisa mengobati. Itu kalau kita sudah paham. Kalau sudah paham, gampang sekali mengobati diri kita. Beres dunia, beres akhirat. Apa itu? Tujuan kita apa? Banyak antara kita tujuannya belum jelas. Banyak antara kita tujuannya belum jelas. Contohnya, sekarang Anda keluar dari rumah. Misal ada Indomaret sebelah kanan, ada Alfamart sebelah kiri. Anda tanya, ibu mau kemana? Milih, mau kemana? Anda keluar dari rumah, menuju kemana? Mau ke Indomaret. Indomaret sana. Sini Alfamart. Mau kemana? Ke Indomaret. Indomaret di sana. Di sini Alfamart. Salah. Atau orang yang aneh lagi keluar menuju kemana? Indomaret sana. Dia keluar sini tapi muter dari jauh baru kenapa muter? Cari jalur paling dekat. Betul? Cari jalur paling dekat biar bisa selesai urusan dengan cepat. Kenapa jauh-jauh muter-muter? Kalau tujuannya sudah jelas, terus yang kedua, cari jalur paling dekat untuk menyelesaikan tujuan, Anda bisa aman dan nyaman. Waktunya dijaga, tenaganya dijaga. Pertanyaan saya, jujur jawabannya. Bapak Ibu di sini, mau dunia atau mau surga? Jelas yang benar. Mau dunia atau mau surga? Surga di sini, dunia di sini. Mau yang mana? Mau surga? Hah? Surganya di sini. Mau apa? Mau surga. Di sini surga, kanan. Oh iya.
sama kita. Saya tanya sekarang. Contoh, satu hari 24 jam. Satu hari 24 jam. Amalan kita, fikiran kita, kegiatan kita, dunia atau surga? Umur kita berapa sekarang? 50, 60. Coba hitung. Selama 50, 60 tahun. Sepanjang umur saya ini, banyak untuk dunia atau banyak untuk surga? Dunia. Kalau surga mana ke sana? Itu masalahnya. Tujuan belum jelas. Tujuan belum jelas. Karena tujuan belum jelas, jadi amalannya tak jelas juga. Amalannya tak jelas. Benar ini mau surga. Terus harus kita pikirkan, kalau benar saya mau surga, amalan surga apa? Amalan surga apa? Oh, salat, zikir, Quran, itu amalan surga. Artinya saya lakukan yang membawa saya ke surga. Bukan saya mau surga, tapi beda jalur. Tidak akan sampai sama sekali. Tidak akan sampai. Jadi kuncinya harus kita dulu tanya diri, ana mau apa? Ana mau apa? Kenapa saya bahas masalah ini? Karena sayang sekali, sebentar lagi datang bulan suci Ramadan, tapi banyak belum tahu dan belum jelas bagi dia mau apa. Benar. Contoh. Bulan Ramadan, bulan rahmat, bulan ampunan. Setiap amal ibadah dilibat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang tahu sampai mana. Kalau di luar Ramadan satu kebaikan menjadi 10. Kalau Ramadan tidak ada yang tahu. Sampai mulia dan besar sekali balasan Allah bagi orang puasa dan amal saleh di bulan puasa. Di bulan Ramadan namanya bulan Quran. Di bulan Ramadan diampuni segala dosa-dosa kita yang lalu. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah-hadiah bagi hamba-Nya. Di bulan suci Ramadan Allah turunkan rahmat-Nya untuk semua. Bulan Ramadan sesuatu yang luar biasa. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sahabat faham dan muliakan bulan Ramadan. Coba 6 bulan sebelum Ramadan mereka doa setiap satu hari satu malam. Doa apa? Allahumma ballighna Ramadan. 6 bulan sebelum dia. Coba bayangkan. 6 bulan fikirannya dari ke Ramadan. Kenapa? Sangat mulia, banyak manfaat bagi saya. Setiap amal yang saya lakukan dilipat ganda, diampuni, bulan suci saya menjadi suci. Mereka rindu nunggu bulan Ramadan itu. Dan mereka siapkan amalan Ramadan. Mereka siapkan tenaga untuk Ramadan, fikiran untuk Ramadan. Biar jangan sampai lewat bulan yang luar biasa ini sampai saya ambil manfaat yang paling banyak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi saya. Karena itu kalau masuk Ramadan mereka betul-betul menjadi hamba Allah luar biasa, taat dan ibadah di bulan suci Ramadan. Tujuannya jelas, fikirannya jelas. Sekarang yang mau akhirat, yang mau surga itu, seperti jamaah yang kemarin, ana tanya, Ramadan sekarang 1 minggu lagi akan masuk bulan suci Ramadan. Yang sudah tulis jadwal ibadah taat bulan Ramadan, angkat tangan coba. Yang sudah tulis jadwal taat ibadah di bulan suci Ramadan. Gimana jadwal saya, seharian saya bulan Ramadan itu seperti apa? Apa yang saya mau lakukan? Apa yang saya kerjakan? Ana mau khatam berapa kali? Kapan saya akan baca Quran? Salat tarawih di masjid yang mana? Masjid itu siapa yang menjadi imam? Berapa rakaatnya? Apakah suara imam bagus atau tidak? Masjidnya bersih atau tidak? Bagaimana saya taat dan ibadah? Apa yang saya lakukan, sedekah atau zikir atau Quran? Gimana sistem 1 hari Ramadan saya ini? Yang sudah tulis jadwalnya akan.
Bapak-bapak, belum? Belum? Jemaah yang kemarin sudah bahas, jemaah yang kemarin sudah tulis, jemaah yang kemarin sudah hitung semuanya dan sudah bahas sama keluarganya dan sudah jelas baginya semuanya. Dia rapat dan bahas dan sudah tahu semuanya dan tulis jadwalnya. Tapi tentang mudiknya, ya, Indonesia sudah bahas. Mau mudik kapan, kemana, sama siapa, biayanya seperti apa, itu sudah bahas, sudah siapkan semuanya. Ramadan duluan atau Lebaran duluan? Kok melewati Ramadan begitu, bahas mudik lupa Ramadan? Yang katanya mau surga, Ramadan surga, kalau Lebaran dunia. Oh ini lupa surganya, malah pikirannya dari ke dunia. Artinya tujuan belum jelas. Tujuan belum jelas. Anda mau apa, Anda sendiri belum tahu. Anda sendiri belum tahu. Karena itu sayang sekali. Datang Ramadan, apa yang terjadi? Coba, kalau orang yang tujuannya belum jelas, apa yang terjadi? Masuk bulan suci Ramadan, bulan taat, bulan ibadah, bulan rahmah, bulan ampunan, bulan Quran, bulan tarawih. Banyak orang Indonesia tidak sempat khatam Al-Quran walaupun sekali di bulan Ramadan. Banyak. Coba tanya anak-anakmu, tanya. Ramadan lalu khatam Quran berapa kali? Sekali aja belum. Sekali aja belum. Yang namanya bulan Quran, sekali aja belum. Tuan apa? Coba banyak kata Rasulullah SAW. Ramadan baginya apa? Begitu dia puasa, coba. Begitu dia puasa, berhenti makan minum dari subuh sampai maghrib. Itu puasanya. Tidak nambah iman, perbaiki niat, tidak ada amal saleh, zikir dia Quran, Qurannya lupa. Kali. Kata Rasulullah, antara kalian ada yang puasa tapi dia tidak dapat nasib dari puasanya kecuali haus dan lapar. Kalau memang tidak berubah iman, tidak perbaiki amal, tidak banyak Quran, itu berarti belum puasa. Hitungan Allah dan Rasulnya belum puasa itu. Berarti karena tujuannya belum jelas, amalannya nggak jelas juga. Terus salat tarawih, coba salat tarawih. Salat tarawih dalam 1 jam 1 bulan Ramadan, dalam 1 bulan Ramadan cuma 1 jam atau setengah jam habis salat isya. Kesempatan luar biasa. Terus kalau saya salat tarawih, apa yang saya dapat? Coba, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Berkah anda qiyamul lail tarawih di bulan suci Ramadan, Allah ampuni segala dosa-dosamu yang lalu semuanya. Puluhan tahun banyak salah, banyak dosa, diampuni oleh Allah. Berkah setengah jam atau 1 jam anda berdiri ikut salat tarawih bersama. Akhirnya apa yang terjadi? Karena niatnya belum jelas, tujuannya belum jelas, akhirnya banyak jamaah mana masjid yang 11 rakaat qul terus mana? Allah mau kasih surga, Allah mau ampuni dosa, mana kamu fikirannya dari kemana? Qul lebih cepat lebih baik. Tak jelas, tak jelas. Padahal fikiran orang mukmin, kesempatan luar biasa bagi saya cari masjid yang saya betah, yang saya nikmat, salat di belakang imam. Bukan masalah 11, 23, enggak ada masalah di sini. Tapi yang penting kalau saya salat, saya bisa menikmati salat. Bukan
Begitu imam baca, aduh, kapan imam ini selesai? Karena itu tujuan. Tapi kalau dari awal anak cari masjid yang tempatnya bersih, kayak tempat yang bersih, nyaman sholat. Terus imam bacaannya indah. Memang manusia, Allah suka suara yang indah, Rasulullah suka suara yang indah. Apalagi manusia, cari suara yang indah. Biar begitu anda salat bisa menikmati salat. Nanti imam itu baca apa, baca berapa lama, berapa rakaat, gak ada urusan. Yang penting saya nikmati salat aja. Itu niat yang jelas, tujuan yang jelas. Ana harap menikmati salat. Gak ada urusan berapa rakaat, yang penting nikmati salat. Itu yang bermanfaat bagi hati kita kalau nikmati salat. Bukan panjang atau pendek, enggak. Kalau arti tujuannya sudah jelas, amalannya akan ikut jelas. Begitu baca Al-Quran, yang namanya bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Rasulullah SAW kalau masuk bulan suci Ramadan, fokus baca Quran. Sahabat fokus baca Quran. Imam Syafi'i, Indonesia ikuti mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kalau masuk bulan suci Ramadan, khatam Quran 60 kali di bulan suci Ramadan. Setiap satu hari, satu malam 2 kali. Tapi mohon maaf, Imam Syafi'i punya tujuan yang jelas. Mau apa wahai imam? Mau akhirat, mau surga. Di luar Ramadan dia baca khatam Quran setiap satu hari, satu malam sekali. Setiap satu hari, satu malam sekali. Masuk Ramadan nambah menjadi 2 kali. Mohon maaf, anak tanya kenapa? Biar saya faham. Kalau kalian tujuan kita surga, artinya baca Quran setiap hari. Kalau besok masuk Ramadan, gampang sekali. Masalah nambah itu gampang sekali. Nambah bacaan. Jadi kalau di luar Ramadan kita baca Quran, tapi di bulan Ramadan bukan baca Quran lagi, tapi khatam Quran berkali-kali. Beda arti. Kalau yang di luar Ramadan santai aja, baca, kadang-kadang baca atau sedikit aja baca, boleh, masih boleh. Tapi kalau masuk Ramadan, khatam Quran berkali-kali. Bukan khatam sekali, gak ada. Gak ada. Tidak pernah aku dengar ada orang tujuannya khatam Quran sekali di bulan suci Ramadan. Tidak pernah. Tidak pernah. Ini wasiat Rasulullah SAW di luar Ramadan. Baca Al-Quran setiap bulan sekali. Itu di luar Ramadan. Bulan Ramadan berkali-kali khatam Quran karena namanya bulan Quran. Apa yang terjadi? Kalau orang yang belum jelas, tujuannya belum jelas, jadi di luar Ramadan kadang-kadang baca, kadang-kadang tidak, baca sedikit. Masuk bulan Ramadan, udah saya mau baca Quran. Ana mau khatam Quran di bulan Ramadan. Tapi karena belum rajin, belum istiqamah di luar Ramadan, datang Ramadan dia mau baca. Buka Al-Quran hari pertama, baca surah Al-Fatihah, masuk surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Baru berapa ayat sudah ngantuk, padahal baru bangun tidur. Niatnya baca 1 juz menjadi 1 halaman. Hari ini baca, besok tidak baca lagi. Benar. Banyak. Wallah, kemarin anak tanya jemaah. Anak tanya, Ramadan lalu khatam berapa kali? Pertanyaan saya, di bulan suci Ramadan tahun lalu, Anda khatam berapa kali? Yang khatam 3 kali angkat tangannya. Antara ratusan orang, 2, 3 angkat. Yang khatam 2 kali angkat tangannya. Antara ratusan orang, 2, 3 angkat. Yang khatam sekali antara ratusan orang, ya 10, 15, 20. Terus yang lain gimana? Yang lain gimana? Berarti mohon maaf,
tujuan Anda belum jelas. Tujuan belum. Tapi kalau tujuannya jelas, apa yang terjadi? Coba. Kalau kita punya tujuan jelas, beres. Contoh, ibu sekarang punya anak. Harapan ibu ini, anaknya sukses dalam belajarannya. Harapan saya, anak saya ini menjadi doktor. Luar biasa. Harapan saya apa? Anak saya menjadi. Coba prosesnya seperti apa? Dari kecil masuk TK dulu, terus masuk SD. Berapa tahun SD itu? 6 tahun. Ibu ini sabar. Setiap hari bangunin anaknya, siapkan bajunya, siapkan sarapannya. Setiap hari 6 tahun. Habis SD, udah cukup ya Bu? Udah cukup ya? Udah 6 tahun capek, udah istirahat aja. Tidak usah lanjut. Gimana? Lanjut. SM? Berapa tahun itu? 3 tahun. Tetap sabar ibu ini, layani anaknya, kasih semuanya. Demi apa? Karena ada tujuan di depan di sana. Sudah selesai SMP, sudah 9 tahun. Cukup atau belum? Lanjut SM. Berapa tahun itu? 3 tahun. Berarti 12 tahun ibu ini sabar. Sabar melayani anaknya. Butuh apa? Beres. Mau apa? Kasih. Sabar. 12 tahun sabar. Udah cukup Bu ya? Belum. Lanjut kuliah. Luar kota atau luar negeri, biayanya besar. Ibu miskin gak punya, cari uang. Semua sekarang rata-rata ada jualan online sekarang. Ibu-ibu masak di rumah apa? Untuk menutupi kebutuhan anak, bukan kebutuhan dirinya sendiri. Anak yakin gak bangga ibu-ibu mengejar untuk dirinya sendiri, tapi untuk anaknya sukses. Dia kejar untuk anaknya. Kerja keras lagi, luar kota atau luar negeri, biayanya besar. Yang penting anak saya sukses. 5 tahun lagi atau 4 tahun, berarti 18 tahun. 18 tahun ibu ini sabar, istiqamah setiap hari sama anaknya. Sebutkan doa, bekerja keras untuk anaknya. Biar anak saya menjadi apa? Berapa tahun sabarnya? 18 tahun sabar ada, sudah cukup atau belum? Belum. Begitu anaknya udah lulus kuliah, ibu yang cari kerja untuk anaknya. Oh, tolong ini kalau ada cari. Begitu sampai anaknya dapat kerjaan, apakah sudah cukup belum? Kalau sudah dapat kerja, mencari jodoh. Harus anak saya cari perempuan paling cantik mana, paling bawa untuk anak saya gimana, cari ini. Akhirnya, anaknya sudah cukup belum? Belum. Anaknya nikah, punya anak yang urus neneknya. Anaknya terus iman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesabaran ini luar biasa. Artinya ibu ini hebat sekali. Ibu ini luar biasa sekali. Itu artinya. Tapi mohon maaf, hebat dan luar biasa. Tapi untuk urusan dunia, kehebatanmu untuk surgamu sendiri apa? Untuk surgamu sendiri apa? Kerja bertahun-tahun, berjuang bertahun-tahun. Untuk surgamu apa? Apakah pernah khatam Quran 1 hari 1 malam sekali? Apakah pernah qiyamul lail sepanjang malam? Apakah pernah keluarkan hartanya semuanya di jalan Allah? Untuk surgamu apa? Apa untuk surgamu? Karena tanya duluan, mau apa? Katanya mau surga.
surga. Terus yang antum kerja keras untuk surga apa? Itu masalah. Tujuan kita belum jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Dengar baik-baik. Kata Allah, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Ada sebagian mau dunia, ada sebagian mau akhirat. Tanya dia, anda mau apa? Coba tanya dulu. Fikir dulu, ya. Tutup mata dulu. Sekarang musyawarah sama diri. Apakah penting bagi saya dunia atau surga? Anda mau apa? Musyawarah dulu. Anda mau dunia atau mau surga? Kalau saya dapat dunia tapi gagal surga, apakah saya senang bahagia atau tidak? Tapi kalau saya dapat surga gagal dunia, apakah saya senang atau tidak? Tanya diri. Coba periksa dulu. Hatimu bicara apa? Hatimu mau apa? Kalau dapat dunia tapi gagal akhirat, gak apa-apa atau ada masalah di sini? Tapi kalau gagal dunia saya tapi dapat surga, apakah gak apa-apa atau tidak? Buka mata. Dengar baik-baik. Tidak usah kalian bicara atau saya tahu jawabannya, tak mau. Tapi dengar. Untuk semuanya, Bapak Ibu yang lagi berjuang untuk siapa? Untuk suami, untuk istri, untuk anak, untuk keluarga. Allah Subhanahu wa taala jelaskan biar kita sadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, datang nanti satu saat di hari kiamat. Begitu datang hari hisab. Hari hisab ditimbangkan setiap amal kita. Yang buruk mau yang baik, semuanya ditimbangkan. Tiba-tiba kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, begitu dalam timbangan kita, ternyata timbangan kita sama. Keburukan dengan kebaikan sama. Berhenti di sini. Gak bisa jalan. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, ayo cari solusi. Silakan. Cari solusi. Sekarang sudah gimana sekarang? Cari solusi. Ibu lari kepada anaknya. Wahai anakku, masih ingat? Hamil 9 bulan, 2 tahun nisfi. Sekolah saya capek, kamu sukses ini. Saya menjaga anakmu, saya yang begini. Terus mau apa? Wahai anakku, satu kebaikan, biar timbangan kebaikan saya lebih berat, saya masuk surga. Jawaban anaknya, lari. Gak ada urusan, tidak ada urusan diri sendiri. Satu kebaikan, bukan semua anak minta satu kebaikan untuk saya selamat dari neraka masuk surga. Kata anaknya, tidak ada urusan, lari dari ibunya, dirinya sendiri. Suaminya pun begitu, istrinya pun begitu. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semuanya tidak mau kasih walaupun satu kebaikan. Kalau kita bayangkan gagal akhirat, terus gimana? Dunianya sudah lancar, sudah sukses anakmu. Tujuan ini bekerja keras ini sudah dapat, tapi gagal akhirat. Suka atau tidak? Mau atau tidak? Kalau memang tidak mau, masih ada kesempatan Anda berbaik. Masih
bisa perbaiki dirimu dari sekarang. Kesempatan bagi kita masuknya bulan suci Ramadan, isi ibadah taat yang terbaik biar Anda selamat. Karena ada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala khususan di bulan suci Ramadan. Selama 30 hari Ramadan Allah bagi-bagi hadiah. Tahu hadiahnya apa? Hadiah mulia banget. Spesial, luar biasa. Apa? Fulanah binti fulan, fulan ibni fulan dapat sertifikat dari Allah, bebas, selamat dari neraka jahanam, menjadi ahli surga. Ini setiap malam dibagi-bagi oleh Allah sertifikat untuk hamba-hambanya. Tapi mohon maaf, bukan untuk umum, bukan untuk semua, bukan. Tapi untuk orang yang luar biasa. Hadiah yang luar biasa untuk orang luar biasa. Luar biasa taat, luar biasa ibadah, luar biasa puasa, luar biasa qiyamul lail, luar biasa tarawih, luar biasa sedekah, luar biasa akhlak, luar biasa muamalah, luar biasa dapat hadiah yang luar biasa. Kesempatan. Mohon maaf, masih banyak salah faham terhadap bulan suci Ramadan. Masih Indonesia ini menarik. Setiap kita mau menuju ke surga, malah ada yang menarik kita ke dunia. Mau menuju ke surga, menarik kita dunia, tarik kita ke bawah. Indonesia kalau masuk bulan Ramadan berubah. Bukan Indonesia yang berubah, langit juga berubah kan? Langit juga berubah kalau masuk Ramadan. Perubahan langit apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan," kalau sudah masuk bulan Ramadan, "Futihat abwabul jannah," pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Silakan. Bulan rahmah, bulan ampunan, masuk surga. Dan itu kalau ada orang meninggal dunia di bulan Ramadan, senang bahagia, husnul khatimah. Bulan rahmah, bulan ampunan. Terus wa ghulqat abwabun niran, pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Jangan fikirkan lagi, jangan khawatir lagi masalah api neraka jahanam, sudah diamankan oleh Allah. Fokus pintu yang sudah buka, fokus pintu yang sudah siap menerima tamunya. Tidak perlu Anda antri, tidak perlu tutup pintu, silahkan isi ibadah taat masuk surga. Dan Allah yang sayang kepada kita bantu kita lagi apa? Wasuffidat syaitan, setan diikat di Ramadan biar tidak ada yang mengganggu ibadah kita lagi. Yang penting Anda masuk surga. Itu perubahan langit di bulan suci Ramadan. Perubahan Indonesia apa? Berubah Indonesia ini semuanya. Tiba-tiba kalau masuk Ramadan, sistem Indonesia berubah. Semuanya menjadi jualan di pinggir jalan. Jualan di mana-mana jualan. Yang sepanjang tahun tidak ada jualan, dalam Ramadan jualan. Terus coba kehebatan ibu-ibu, mohon maaf, muncul di bulan Ramadan. Ada di Indonesia yang namanya khas Ramadan. Gorengan khas Ramadan. Manis-manisan khas Ramadan. Jus khas Ramadan. Kue khas Ramadan. Salah paham ini. Bulan Ramadan bulan puasa. Bukan bulan makanan, bukan. Khas Ramadan salat tarawih, khas Ramadan Quran, khas Ramadan banyak taat ibadah, itu khas Ramadan. Bukan. Jangan salah paham. Karena itu wasiyah ulama kita, coba wasiyah ulama kita apa tahu? Kumpulkan keluarga, suami, istri, anak. Harus kita jelaskan bagaimana kita menerima bulan Ramadan ini dan apa kegiatan kita di bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk satu keluarga menjadi satu hati dan satu pikiran, satu tujuan. Jangan besok kalau masuk Ramadan beda tujuan. Ibu kasihan atas sejadahnya lagi baca Quran
datang suami dia minta makanan. Karena beda tujuan. Makan boleh, tapi apa aja boleh. Tidak perlu banyak waktu di dapur. Apa aja bisa, apa aja boleh. Jangan sampai kita habiskan banyak waktu di dalam dapur. Ramadan banyak waktu atas sejadah, banyak waktu sama Al-Quran, banyak waktu taat ibadah, bukan di dapur. Artinya kalau sudah bisa kita satu hatikan, itu satu keluarga, semuanya menjadi satu hati, semuanya akan ibadah, semuanya akan ajak ke masjid, semuanya akan cari masjid yang bacaan imam indah, semuanya akan puasa sama-sama, baca Al-Quran. Kalau lihat ibunya lagi duduk baca Quran, anaknya datang bawa Quran duduk sebelah ibunya baca Quran. Satu niat, satu tujuan. Udah. Karena itu kumpulkan keluargamu dan bahas masalah inti dia. Jangan sampai ahli surga kalah dengan ahli dunia. Jangan sampai ahli surga kalah dengan ahli dunia. Coba ahli dunia. Sekarang yang di mall, yang pergi pasar, yang punya toko itu, mereka sudah siap. Persiapannya luar biasa. Banyak barang-barang baru sudah ada, sudah ready. Stoknya banyak. Mereka kerja keras sekarang. Untuk apa? Kata mereka, ini musim belanja. Lebaran datang, semuanya beli baju baru. Mereka siap-siap duluan. Berapa bulan sebelumnya sudah siap. Mereka sudah tahu dan bahas dan sedikit sekali dalam hitungannya. Saya bawa ini. Kalau jual ini dengan harga begini dapat untung begini. Kenapa? Karena dia paham kalau lewat musim belanja saya tidak dapat untung yang besar, akan saya rugi sepanjang tahun. Harus saya manfaatkan musim belanja ini. Harus saya dapat untung paling besar ini. Tidak mungkin lewat kesempatan ini kecuali saya dapat manfaat. Mereka sudah paham dan mereka sudah siap. Cari sebagian kelebihan, tambahan untuk dunia. Begitu kerja keras, begitu semangatnya luar biasa. Saya mau tanya, yang punya toko itu di pasar, di mall, sepanjang tahun tutup tokonya atau tetap buka? Tetap buka. Setiap hari buka, setiap waktu buka. Ya, tapi begitu datang musim belanja, bekerja keras lagi, semangat lagi untuk memanfaatkan musim belanjanya. Begitulah orang mukmin. Orang mukmin setiap hari zikir, salat, doa, Quran, setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Tapi kalau datang musim ibadah, dia ambil nasib yang paling banyak. Dia sungguh-sungguh dalam taat. Ini musim. Setiap amal saleh dilipat ganda oleh Allah 1000 kali. Apalagi kalau kita bahas puncaknya Ramadan, malam Lailatul. Coba bayangkan satu malam, berkah satu malam, kita dapat apa? Lebih baik nilai dia, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Belum tentu umur kita sampai 1000 bulan, 83 tahun, belum tentu. Tapi berkah satu malam di bulan Ramadan ini, Anda dihitung selama 83 tahun, Anda puasa, Anda tarawih, Anda sedekah, Anda baca Quran, Anda amal saleh. 83 tahun saya lakukan ini, berkah satu malam aja. Berkah satu malam aja. Mereka sudah paham, mereka sudah siap. Apakah kita sudah paham dan sudah siap atau belum? Alhamdulillah, masih ada kesempatan bagi kita, biar kita sadar, muhasabah diri, perbaiki niat, azam, akan kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baik niat. Jangan sampai lewat bulan suci Ramadan saya tidak dapat jaminan surga Allah Subhanahu. Kalau mau surga, mau surga.
Mau surga? Silahkan mati dulu. Memang prosesnya harus mati kan? Yang penting mati dalam keadaan husnul. Mohon maaf, husnul khatimah itu mahal. Harus bayar dulu. Husnul khatimah tidak mungkin Anda dapat kecuali sebelum dia ada niat baik, ibadah baik, salat baik, Quran baik, zikir baik, dapat khatimah yang baik, dan berikutnya menjadi lebih baik lagi sampai surga Allah dengan aman dan nyaman. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapkan diri, bahas, siap menerima bulan Ramadan dengan senang hati, niat dan azam kita isi yang terbaik, biar Anda sendiri dapat balasan Allah bagimu yang terbaik. Satu hal harus kita jaga. Masih semangat atau sudah tidur? Itu lagi khusyuk ya. Satu hal harus kita jaga. Apa? Anda yakin yang di depan saya salih-salihah semuanya. Amin. Tapi masalahnya syaitan akan datang. Antum keluar, syaitan tunggu di belakang. Dia akan bilang begitu, tahu? Dia bilang, dengar kata Syekh Hussein, nanti di bulan Ramadan baca Quran banyak ya. Nanti di bulan Ramadan puasa ya. Ya. Nanti di bulan Ramadan taat dan ibadah ya. Ya. Itu syaitan. Dia akan nasihati apa? Manfaatkan bulan Ramadan sebaik-baiknya. Terus dia ambil kesempatan, mau ibu-ibu, bapak-bapak di sini tunda kebaikan. Nanti di bulan Ramadan taat ya. Nanti di bulan Ramadan salat ya. Nanti di bulan Ramadan baca Quran ya. Nanti di bulan Ramadan salat tarawih ya. Tiba-tiba meninggal dunia sebelum Ramadan gimana? Gimana kalau datang kematian sebelum Ramadan gimana? Itu tujuan syaitan. Dia harap Anda tunda taat. Kenapa? Karena dia yakin kalau tunda taat sekarang, Anda masuk Ramadan malas taat. Malas, gak mungkin. Tapi kalau latihan dari sekarang, ada puasa sunnah, ada setiap hari baca Quran, Ramadan nambah aja. Tapi kalau tidak ada sekarang, tiba-tiba masuk Ramadan, capek banget. Capek. Itu tujuan setan. Karena itu hati-hati. Jadi jangan sampai tunda kebaikan-kebaikan. Mulai dari sekarang, mulai dari hari ini, mulai dari malam ini, kumpulkan keluarga, bahas masalah ini, dan tulis jadwal. Berapa kali target kita khatam, kapan kita baca Quran, waktu kita seperti apa, masing-masing sudah tahu waktunya apa, kesibukannya seperti apa. Yang penting kita punya target yang luar biasa. Jangan sampai keluar bulan Ramadan ini sampai saya dapat jaminan selamat dari neraka masuk surga. Insyaallah. Innamal a'malu binniyat. Niat yang baik, lakukan amalan yang baik, akan Allah berikan yang lebih baik bagimu dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan luar biasa kita doa sama-sama. Karena majlis ilmu, majlis zikir, doa dia mustajab. Khususan yang punya hajat. Ada doa nanti hajat. Tahu doa hajat? Ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat. Begitu Anda dengar, sebutkan hajat. Hajat apapun, sebutkan dalam hatinya hajat. Dan yakin kepada Allah, berkah rumah Allah ini, berkah majlis ta'lim ini, doa yang mustajab. Malaikat yang hadir menaminkan doa kita. Tanda-tanda kabul doa sudah ada semuanya. Apalagi kalau kita bahas wa qala rabbukum ud'uni
astajib. Allah yang minta, Allah yang berita, doalah kepadaku, aku akan dijabah. Karena itu jangan sampai di dalam hati kita, dalam pikiran kita ada hal, oh susah, oh sulit, bagaimana, seperti apa, bukan urusan. Kita doa bagi Allah semuanya mudah, semuanya kecil, satu kata kun fayakun, beres segala urusan kita. Dan paling utama hajat hati. Hajat, ya Allah kuatkan hati saya, berikan hidayah kepada hati saya, biar kuat istiqamah taat di atas jalanmu ya Allah. Itu paling penting. Itu paling penting. Tapi sebelum saya doa, saya serahkan dulu kepada Ustaz Risto untuk bagi-bagi hadiah. Kebiasaan almarhum Syekh Ali Jabir, bagi-bagi hadiah kepada jamaahnya. Jamaah yang ikut satu hati, satu niat, satu tujuan, satu fikiran, mensyiarkan Al-Quran, membumikan Al-Quran. Alhamdulillah, kita selalu tetap berjuang, lanjut perjuangan Syekh Ali Jabir bersama Al-Quran untuk menjadi Indonesia negara Al-Quran, negara yang berkah dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena kita faham dan yakin bersama Al-Quran, beres segala urusan, Anda menjadi mulia dunia dan akhirat. Saya serahkan dulu kepada Ustaz Cinta untuk bagi-bagi hadiah. Di sini saya tunggu yang satu hati, satu niat sama Syekh Ali Jabir, silahkan maju ke depan. Nanti kita serahkan hadiahnya dan foto bersama. Setelah itu insya Allah kita tutup doa bersama. Ustaz Cinta.